Halo, selamat datang kembali buat sahabat-sahabat Grand Art atau seni hijau. Kali ini kesempatannya saya akan melakukan pemangkasan atau perawatan rutin untuk jenis pohon hibiscus atau waru endemik asli dari Taiwan. Ini akan saya lakukan pemangkasan karena untuk mengurangi resiko pada cabang di bagian dalam ataupun di bagian bawah, agar bisa mendapatkan kestabilan sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik. Karena cenderung pohonnya juga lumayan subur, namun sudah terindikasi ada bagian daun-daun yang sudah menguning seperti itu. Ini menandakan bahwa pohon ini minta dilakukan pergantian media tanam di bagian pot untuk memberikan nutrisi baru bagi pohon tersebut. Oke, langsung saja kita lakukan pemangkasan dulu. Pemangkasan bisa dilakukan dari pokok-pokok cabang-cabang yang paling menonjol dulu atau yang bagian besar dulu. Seperti ini untuk melihat bagian-bagian yang ranting-ranting atau cabang-cabang yang lembut agar tidak terjadi resiko salah pemotongan. Kita bisa lakukan pengurangan pada cabang-cabang yang dominan besar-besar dulu. Nah, seperti itu. Lakukan dengan hati-hati, jangan melakukan saat pikiran kita sedang tidak happy ataupun sedang dalam keadaan yang kurang tenang. Itu akan beresiko membuat pohon kita malah salah potong ataupun menjadi rusak. Usahakan ketika Anda melakukan pemangkasan atau perawatan bonsai, usahakan pikiran Anda sedang tenang ataupun sedang happy. Itu akan lebih masuk akal dan bisa menghasilkan yang baik sesuai tujuan. Oke, saya lanjutkan dulu untuk pemangkasannya. Nanti setelah selesai akan saya unggah kembali hasilnya seperti apa. Bisa Anda lihat ini kerapatan pada ranting-ranting pohon ini sudah cukup lumayan padat, cuman tetap harus hati-hati, dan nanti akan saya jelaskan bagaimana mempertahankan ranting-ranting yang padat ini agar pohon tetap dalam keadaan sehat dan keindahannya tetap bertahan dan umur pohon pun tetap terjaga. Oke, aku lanjutkan dulu pemangkasannya. Oke sahabat, ini setelah saya lakukan pemangkasan dengan total, dan ini saya sisakan untuk memberi contoh bagaimana cara mempertahankan ranting-ranting yang padat. Jadi untuk mempertahankan ranting-ranting yang padat, cukup kita lakukan pemangkasan ranting yang berukurannya seragam. Jadi misalnya ini ada ranting yang terlalu besar, bisa kita press, kita posisikan di bagian ambil yang seragam saja. Nah, seperti ini. Seperti itu contoh. Dan untuk mempertahankan keseragaman pada ranting-ranting ini, usahakan hindari pertumbuhan yang seperti ini. Ketika ada tembakan pertumbuhan cabang yang bisa dikatakan cukup drastis pertumbuhannya dan bisa berakibat terjadinya pembengkakan pada sub ranting, itu lebih baik kita buang saja. Nah, kita sisakan yang seragam-seragam ini saja, seperti itu. Nah, seperti ini bisa kita lakukan pemangkasan saja. Kita sisakan yang seragam-seragam saja. Nah, seperti itu. Seperti ini juga kita pangkas saja. Kita pangkas, sisakan yang ini saja. Nah, itu agar tidak terjadi pembengkakan yang lebih menonjol, akhirnya ranting-ranting yang berseragam bisa kalah pertumbuhannya, seperti itu. Oke, baik sahabat, ini setelah saya lakukan pemangkasan total dan ini hasil akhirnya. Untuk cabang yang masih di bagian itu saya biarkan karena saya masih menunggu untuk ukuran yang lebih besar, dan tidak saya lakukan pemangkasan secara habis ataupun total. Biarkan saya sisakan pucuk daunnya untuk lebih
cepat berkembang, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika banyak daun dia akan turun. Nah, ini tips juga untuk mempertahankan bentuk gerakan yang telah kita lakukan menggunakan kawat, agar tidak terlalu terbebani dengan adanya daun yang berlebih. Seperti ini hasilnya. Pohon ini akan saya ceritakan sedikit mengenai pohon ini. Perjalanannya cukup lumayan rumit ataupun lumayan cukup menegangkan bagi saya sendiri saat merawat pohon ini, yang sudah saya rawat sekitar kurang lebih berjalan 5 tahun. Dan syukur alhamdulillah pohon ini sudah mendapatkan apresiasi dari segi penilaian juri di saat event. Pohon ini menjadi kriteria terbaik dari 650 pohon atau 650 peserta di pameran nasional. Dan pohon ini mendapatkan gelar Best in Show dan mendapatkan gelar Best 10 di kelas-kelas rendah seperti prospek regional sekitar 6-7 kali, dan mendapat apresiasi gelar Best in Show sekali. Itu cukup kebanggaan tersendiri bagi saya yang merawat pohon ini dan menjadikannya sampai saat ini seperti ini. Oke, tipsnya untuk mempertahankan bentuk ataupun memperpanjang umur pohon ini, ada faktor rahasia yang harus mungkin saya jelaskan di sini ataupun saya buka di sini. Pohon waru ini cenderung sangat bisa dikatakan makan nutrisi dari sebuah nutrisi itu cukup rakus, ataupun bisa dikatakan kalau manusia itu tidak bisa telat makan. Kalau sampai telat makan ya dia akan mengalami stres, sakit, dan tidak stabil kesehatannya. Nah, itu berlaku di pohon ini. Jadi rutinitas saya mengganti media tanam atau tanah di bagian pot ini saya lakukan rutin secara 2,5 bulan sampai mentok-mentoknya 4 bulan ataupun 3,5 bulan itu harus wajib saya lakukan pergantian media. Indikasi pada pohon ini ketika meminta untuk diganti makanannya atau medianya, indikasinya terletak pada di video awal tadi, mulai munculnya daun-daun berwarna kuning, terus tingkat resiko rontok daunnya itu tidak seperti biasanya, terus karakter daun yang mulai pucat ataupun sedikit layu ketika terkena sinar matahari sebentar saja, ketika dari pagi mungkin sampai sekitar 12 jam itu sudah layu, padahal sudah kita lakukan rutin penyiraman tapi nampak layu. Nah, itu sudah terindikasi dari segi media yang harus secepatnya kita ganti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak bisa dipungkiri pohon ini harus tetap rajin dilakukan penyiraman secara terjadwal, yaitu sehari 2 kali, bisa dilakukan pagi dan sore saja. Hindari penyiraman di saat malam hari, karena oksigen di media ketika kita melakukan penyiraman di malam hari, oksigen pada sirkulasi media itu tidak akan stabil dan beresiko membuat akar semakin tertekan ataupun mengalami tingkat kelembapan yang sangat tinggi. Akhirnya akar beresiko mudah busuk. Dan yang ketiga, untuk masalah vitamin kita lakukan seminggu 1 kali. Jadi sebulan bisa kita lakukan pemberian vitamin seperti pupuk daun, terus insektisida, terus masa ketahanan pohon itu bisa kita berikan secara bersamaan. Cuman alangkah baiknya tetap kita fokus kepada vitamin, yaitu pupuk daun saja. Kita lakukan selama sebulan 4 kali, dan kita lakukan insektisida sebulan 2 kali, dan pergantian media kita jadwalkan dan konsisten kita lakukan selama 2,5 bulan, lambat-lambatnya 3,5 bulan atau 4 bulan wajib kita lakukan pergantian media. Karena pohon ini memiliki kambium kulit yang sangat tebal. Ketika terjadinya kelembapan pada batang terlalu berlebih, resikonya
akan berganti jalur dan membunuh jalur cabang yang lain demi untuk ketahanan hidupnya berkelanjutan. Itu saja tip dari saya, semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dan bisa memberi motivasi baik untuk penghobi yang masih ingin awal mempelajari tentang dunia seni bonsai ataupun yang sudah berjalan seiring waktu sudah mengerti jenis-jenis pohon tanaman bonsai tersebut. Oke, saya Grand Art Seni Hijau, terima kasih untuk yang sebesar-besarnya karena teman-teman atau sahabat-sahabat semua sudah selalu mendukung channel saya. Tetap ikuti terus, dukung channel saya, dan saya akan membagikan tips-tips lain tentang dunia hobi bonsai yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.